Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita hari ini meneladani sikap-sikap mulia para nabi dan rasul Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan kepada Muhammad Fahri untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, setelah doa mari kita bacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas 8 ya, SMP Negeri 10 Binjai. Aisyah, Almira Hidayati, Anissa Ramadanis Tepu, Aprianda Utama, Arif Fahroji, Aulia Sakila, izin ya? Bunga Sartika, Dea Silvia, Dela Aulia, Dwi Rahmadani. Alhamdulillah semuanya. Dwi Minal Nurmalita, Ilham Al-Fadizi, Maisha Putri, M. Abdi Maisha, M. Ardiansa Tarigan, M. Fahri, M. Fahri Ramadan, Irsyad Lubis, M. Rocky, Nadia Saputri, Nelly Andini. Absen. Banyak kali absen ini. Datang aja. Nur Aulia Erlamba, Nur Khairani, Najwa Sofi Ataya, hadir. Absen juga. Umaira Sabtiasa, Raisa Najwa, hadir. Riji Agung Laksono, Absen Pak. absen. Silvia Rahmadani, Siti Alelia, Ferry Ahmad, hadir. Wahyu Al-Iksan, sakit. Sakit apa absen nih? Sakit. Ziza Azara, Fatir Rais Kusuma. Oke, masya Allah. Oke, bukan begitu semua. Hari ini kita belajar tentang meneladani sikap-sikap mulia para nabi dan rasul. Gak bawa? Betul lah ya. Buku gak dibawa, handphone selalu dibawa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan ada sedikit cerita nih tentang salah satu nabi dan rasul yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias manusia pertama yang ada di dunia ini. Siapa? Pintar, masya Allah. Memang anak si 10 ini pintar-pintar, baik-baik begitu semua ya. Alhamdulillah. Nah, Nabi Adam tahu? Tahu. Kenal? Kenal di mana, Ben? Di mana? Di Cikota? Astagfirullah. Serius nih. Nah, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dengan Analia. Nah, beliau pertama kali diciptakan sebagai makhluk Allah untuk tinggal di bumi ini. Memang dari awalnya dasarnya Nabi Adam itu diciptakan untuk sebagai khalifah di bumi ini. Nah, Nabi Adam diciptakan ketika itu di hari Jumat melalui penciptaan yang luar biasa dengan dibuat daripada tanah yang ada di
oleh Allah ke dalam neraka. Apa kata iblis? Ya Allah, aku nggak sudi sujud sama Adam. Adam dari tanah liat, sementara aku dari api. Lebih hebat api daripada tanah liat. Aku nggak sudi sujud sama dia. Mendengar itu Allah berkata, iblis, sombong sekali kamu. Pergi dari sini. Diusirlah iblis ke neraka. Kemudian iblis berkata, baiklah ya Allah, jikalau aku diusir dari surga hanya gara-gara Adam, aku tidak sujud kepada Adam, aku minta 2 permintaan. Boleh, silakan, apa permintaanmu? Kata Allah. Yang pertama aku minta, biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Oke, saya turuti kata Allah. Itulah kira-kira percakapan antara iblis, jin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Selama aku hidup di dunia ini, izinkanlah aku untuk menggoda anak cucu Nabi agar mereka menemaniku ke dalam neraka. Apa kata Allah? Silakan kau goda anak cucu Adam sesukamu, karena sesungguhnya nanti mereka akan memberikan ilmu agama agar mereka tidak mudah tergoda olehmu. Hingga suatu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian di surga. Kemudian Allah melihat, kasihan kali kau ya, Adam, kenapa kau bersedih? Ya Allah, aku di sini tidak ada manusia selain aku, hanya aku sendiri, aku tidak punya teman. Lalu kemudian Allah menciptakan seorang wanita pertama kali di dunia ini yang bernama Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya jadi wanita ini jangan takut, kalau nggak bisa jadi tulang punggung, jadi tulang rusuk Allah aja ya. Nah, jadi ketika Siti Hawa diciptakan, senanglah Nabi Adam. Allah, terima kasih Alhamdulillah, akhirnya punya teman yang kemudian menjadi istrinya sekaligus teman hidupnya Nabi Adam. Namun suatu ketika iblis merasa iri, dengki. Makanya inilah sifat iri dengki ini harus kita buang jauh. Apa kata iblis? Biasa ya, aku akan goda yang kedua nih. Lalu datanglah iblis kepada Nabi Adam. Ya Adam, sinilah. Kau biar. Bukankah kau sudah diusir dari sini? Lantas kenapa kau ada lagi di sini? Dan kau mau tak makan buah paling enak di surga ini? Apa itu? Itu buah kuldi, makanlah. Itu buah paling enak yang ada di surga. Apa kata Nabi Adam? Iblis, kau mau menggodaku ya? Allah melarang untuk mendekati. Jangankan memakan buah kuldi, mendekatinya saja Allah marah, murka. Gagal nih iblis. Tapi gak habis akal. Besoknya dia datang lagi, tapi kali ini dia bukan menggoda Nabi Adam, tapi siapa? Siti Hawa datangnya. Dia dari surga, dan kau hidup seperti malaikat hidup selamanya. Mendengar ini, Siti Hawa tergoda. Coba kau ajak suamimu Adam, malah kau mau makan. Akhirnya Siti Hawa mengajak suaminya Nabi Adam, suamiku, yuk makan buah kuldi yuk. Itu dilarang Allah. Enggak apa-apa, kalau kita makan itu kita jadi manusia abadi di surga ini, jadi malaikat, dan aku jadi bidadari surga. Ayo kita makan. Makanlah. Mendengar bujukan Siti Hawa, akhirnya Nabi Adam pun memakan buah kuldi. Ketika mereka memakan buah kuldi, Allah pun murka, dan Nabi Adam, Siti Hawa diusir ke dalam bumi, diusir dari surga. Apa kata iblis? Akhirnya saya berhasil. Itulah kira-kira sedikit kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Seandainya nih, pertanyaan sama kalian, seandainya jika Nabi Adam nggak makan buah kuldi, kira-kira kita di mana? Surga. Surga. Surga, nggak di sini. Enggak. Jadi salah siapa nih? Salah Salah iblis. Sebenarnya iblis nggak salah. Manusia itu selalu dikasih dua pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Karena tergantung kita mau memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang buruk. Nah, Adam dan Hawa tadi dikasih pilihan, kau bisa tinggal di surga selamanya, tapi jangan makan buah kuldi. Pilihan kedua, kau makan buah kuldi, nanti kau bisa jadi manusia abadi seperti malaikat. Akhirnya mereka dan akhirnya diusir dari surga. Seandainya pun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak makan buah kuldi, mereka tetap akan tinggal di bumi, karena manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi, yang kemudian nanti ketika kita telah wafat, telah meninggal, dikumpulkanlah di padang mahsyar ketika hari kiamat. Oke, paham semua? Nah,
sebelum kita lanjut tentang materi Nabi dan Rasul, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang rendah hati dan jujur. Paham kan? Jujur tahu? Apa? Oh, ini. Jujur itu jujur sumsum, jujur jujur apa artinya? Apa aja? Jujur apa? Patir, kamu jujur? Dan duit dikembalikan gitu. Ya, itu contohnya. Ardiansa, jujur apa? Berkata jujur. Nah, tidak berbohong. Bisa. Ada yang bisa menjelaskan jujur secara jelas? Apa Wi? Jujur adalah kesesuaian sikap perbuatan dengan perkataan yang sebenarnya dan apa adanya. Masya Allah, teman. Luar biasa kan ada SMP 10 ya? Ada Malik Budi, ganteng, cantik, soleh, soleha. Ya luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tentang pengertian Nabi dan Rasul. Ada yang tahu Nabi dan Rasul itu apa? Ada yang tahu? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Nabi dan Rasul sama atau tidak? Beda. Nabi dengan Rasul beda. Hari ini kita belajar tentang meneladani sikap-sikap mulia para Nabi dan Rasul Allah. Yang akan kita bahas ini pengertian Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dengan Rasul, kemudian jumlah Nabi dan Rasul Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Nah, karena pembelajaran kita hari ini tentang discovery learning, yaitu pembelajaran mencari sumber belajar secara mandiri dari para siswa. Karena Bapak anggap kalian ini udah anak-anak yang luar biasa cerdasnya. Jadi kita akan membagi kelompok menjadi beberapa bagian yang Bapak acak satu persatu nanti. Insya Allah 5 sampai 6 kelompok. Paham kan? Oke, kita mulai bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1. Kelompok sebut, kelompok 1 silakan bergeser nanti ke sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sini, 4 sini, 5 6 belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Mantap. Oke, kelompok 1 Aisyah, Aprianda, Ilham, Meisha, Nur Aulia. Kelompok 2 Almira Hidayati, Dela Aulia, Nur Khairani, Ferry Ahmad, Hija Ajara. Kelompok 3 Anissa, Arif Faroji, Nadia Sahputri, Raisa Najwa, Siti Adelia. Kelompok 4 Bunga Sartika, Dwi Pina, M. Abdi Maisha, M. Rocky, Sylvia Ramadhani. Kelompok 5 Dea Sylvia, Dwi Ramadhani, M. Fahri, M. Emir, dan M. Ardiansah. Baringga. Ada pertanyaan? Oke, aman tas masing-masing. Kita susun mejanya, kita bagi kelompoknya. Ini susun 4 meja, kelompok 1, 4 meja, kelompok 2, 2 meja, 4 meja, 4 meja, 4 meja, 4 meja. Pak, kelompok 3 mana? Ada delapan, namanya kan? Ya. Ayo yang tertib. Serius. Ini kelompok 1.
sikap mulia para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lu paham semua? Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan nabi dan apa yang dimaksud dengan rasul serta apa perbedaan nabi dan rasul? Kita simak tentang pembelajaran nabi dan rasul yang ada di PowerPoint di depan ya. Perhatikan masing-masing anak-anak ya. Ini adalah bab 8 melalui sikap-sikap mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Komposisi dasarnya ini adalah pengertian dari iman kepada rasul. Pertanyaannya satu. Iman kepada rasul rukun iman berapa? Yo, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh nih, Nabi Musa tahu? Nabi Musa pernah suatu ketika menyombongkan dirinya, lalu Allah pun marah dan menegurnya dengan cara yang luar biasa. Jadi, ketika itu Nabi Musa berkata kepada umatnya, umat Nabi Musa adalah Bani Israil. Hai Bani Israil, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Nabi dan Rasul Allah yang paling pintar, yang paling cerdas yang pernah ada. Lalu Allah mendengar ini, diutuslah malaikat Jibril tegur Musa. Beliau mungkin lupa hingga terjadi sombong pada dirinya. Tegurlah, hai Musa, Allah marah kepadamu karena kamu menyombongkan diri. Allah menyuruhku untuk membawamu menemui seorang nabi yang bernama Nabi Khidir. Nabi siapa? Khidir. Nabi Khidir. Disinilah awal mula kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir Nabi Musa kemudian mengangkat Nabi Khidir sebagai gurunya. Ternyata ingat, di atas langit masih ada langit. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh Nabi aja sombong langsung ditegur. Kayak kita tidak boleh sombong. Oke. Yang keempat, berasal dari keturunan orang yang baik-baik. Jadi Nabi dan Rasulullah itu memang orang yang keturunan orang tuanya orang yang soleh dan orang yang baik. Tapi ada juga beberapa nabi yang ayahnya juga kafir. Contohnya Nabi Ibrahim menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasul. Ada berapa nabi dan Rasul tadi? 25. Ada yang bisa menyebutkan salah satu mukjizat dari para nabi? Kelompok 5 dulu. Sebutkan satu nabi yang punya mukjizat. Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Membelah bulan. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Woi, kelompok 2 ya. Nabi apa? Mantap Adit. Nabi Ibrahim dibakar hidup tidak terasa panas. Kelompok 1. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ular apa? Ular kobra. Kelompok 2. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Membuat kapal. Masya Allah. Kelompok 4. Nabi Isa mampu membuat burung dari tanah. Mampu membuat burung dari tanah. Hidup tanahnya? Hidup burungnya? Ya apa kan? Luar biasa. Kita melihat poin-poin dari materi hari ini tentang sikap-sikap mulia para nabi dan rasul. Kita akan melihat video tayangan tentang nabi dan rasul Allah. Silakan disimak baik-baik. Nanti dari video ini akan Bapak bagikan beberapa soal yang harus
sekalian jawab ya, paham? Baik itu? Masya Allah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul Allah? Cara kita beriman kepada Rasul Allah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau inkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi anugerah oleh Allah berupa mukjizat dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu dapat perintah wahyu untuk Dirinya dirinya sendiri. sendiri, tidak untuk dibagi ke umatnya. Kalau Rasul Diberi wahyu. diberi wahyu untuk disampaikan kepada Umatnya. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi jika Rasul adalah Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Contohnya Nabi yang termasuk Rasul itu Nabi Muhammad karena punya Umat. Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Adam, Rasul itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu kan tidak punya umat. Kenapa? Karena pada masa Nabi Adam hanya dia. Tadi sudah disebutkan kan jumlah Nabi dan Rasul yang di dunia itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Pertanyaan lagi yang lain? Pertanyaan? Skip? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk soal diskusi bagi setiap kelompok ya. Salah satu kelompok 2 atau 3 orang saja yang mengenalin, kemudian nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Setelah selesai diskusi, baru kita paparkan bersama setiap kelompok artinya hasil diskusinya masing-masing. Paham? Soal nih diskusinya, dengarkan baik-baik. Nah, dengarkan baik-baik diskusi kita hari ini. Kalian terangkan dari 25 Nabi dan Rasul itu, setiap kelompok pilih salah satu Nabi yang mana saja terserah, disingkat, diringkas tentang kisah hidupnya. Paham? Misal Nabi Adam, apa saja kisah hidupnya itu diringkas di buku latihan masing-masing. Paham? Setelah itu nanti untuk kalian informasi, misal kelompok 1 Nabi Nuh, kelompok 3 misalnya Nabi Idris. Jadi sharing-sharing. Nabi Nuh itu gini, mujizatnya ini, anaknya sini. Nabi Idris itu misalnya ini, mujizatnya ini. Paham kan? Oke, bisa mulai sekarang? Gak masalah. Setiap kelompok walaupun salah satunya ada Nabi yang sama, tapi tetap kan penjabarannya berbeda. Paham? Atau bapaknya menentukan? Kalian aja ya. Kalian aja lah. Kalian sekarang udah paham mengenai
Kenapa belajar? Oke guys, siap ya guys ya. Oke. Pak, saya ngomong aja Pak, masa tunjukkan ini Pak. 2 menit lagi ya. Oke, kontekin. Oke, kita mulai presentasi diskusi hari ini dimulai dari kelompok 3 dulu. Kepada kelompok 3 silakan sebutkan nama nabinya, kemudian apa saja yang kalian diskusikan biar teman-teman kelompok yang lain paham. Ayo kita kelompok 3. Betul. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 meringkas Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Disebabkan karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Ia dianugerahi wajah yang sangat tampan. Ia memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Kelebihannya itulah pada akhirnya mengantarkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Saat beliau menjadi bendahara kerajaan, negeri Mesir dipimpin oleh Raja Firfir yang tidak lain adalah suami Zulaikha. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3 tadi? Udah kada habis pulang. 5? Ada? Pas? Sudah jelas? Udah jelas? Ya, oke, silakan kelompok 3, terima kasih untuk diskusinya. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang meringkas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ibu yang bernama Amilah. Beliau memiliki 2 istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail, sedangkan Siti Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah, dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail, sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 96. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya akan Bapak beri pertanyaan kepada kalian. Masing-masing kelompok harus bisa menyebutkan yang paham ya. Oke, kita mulai dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4, coba sebutkan 5 nama Nabi dan Rasul. Sabar. 5 nama Nabi dan Rasul. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Satu orang yang siapa kira-kira mewakili? Rocky. Yang pertama. Yang kedua. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Oke, masya Allah. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Coba sebutkan perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Perbedaan Nabi dengan Rasul. Siapa nih yang mewakili, Emir atau Jansa atau Pari? Pari. Bukan perbedaan Nabi dan Rasul. Silakan Pari. Biar yang lain tahu. Musa membuat perahu yang besar-besar.
mereka ingin Oh, makanya lebih Eko. Eko. Datang sama berarti yang bisa itu adalah Nah, sudah dibaca semua? Jadi menurut kalian, pendapat kalian ada dari Eko atau Doni, mana yang benar dan mana yang tidak? Yang benar mana? Doni. Yang salah? Eko. Nah, berikan alasanmu di buku latihan masing-masing sekarang. Ayo. masing-masing. Kasih saya. Ya, dijawab ya, beri alasannya ya. Ini soal kita ya. Ya, silakan, silakan, cepet. Ya, selesai? Bagus. Bisa dikumpul semua? Setiap kelompok kumpul di meja masing-masing, nanti Bapak nilai per kelompok ya. Silakan kumpul semua di meja masing-masing. Di meja masing-masing. Allah belum astagfirullah ya Allah. Doni Oke. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini karena waktunya sudah habis. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita simpulkan dulu apa-apa saja yang sudah kita halal yang bergizi. Paham? Paham. Oke, tutup semua bukunya. Ya, tutup semua bukunya. Jadi, udah itu di skip ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Dan yang buat jelek kelompok terbaik dan terbagus hari ini kelompok 5, lalu di bawahnya ada kelompok 3. Nah, adapun reward untuk kelompok 5 dan kelompok 3 sebagai kelompok terbaik, yaitu berupa insya Allah nanti kita mendapatkan nilai yang baik juga. Amin. Kalau untuk praktek yang lain belum ya. Udah. Nah, ingat pulang ke rumah hati-hati, jangan sampai keluyuran lagi, langsung pulang ke rumah ya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita kepada Muhammad Fahri. Silakan pimpin doanya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan. Sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa